Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi pada bisnis global. Kita akan melihat bagaimana perkembangan sejauh ini dunia IT bisa berpengaruh terhadap dunia bisnis. Kita lihat di sini bahwa ada sebuah grafik yang menunjukkan investasi IT, bagaimana IT bisa memberikan dampak pengaruh besar terhadap suatu perekonomian, khususnya dalam bisnis. Ini yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, bahwa investasi yang sudah dicapai ini bisa menumbuhkan ekonominya sebesar antara 14-33%. Nah, ini sangat cukup signifikan sekali ya. Ini contoh dari yang sifatnya rata-rata. Baik, berikutnya untuk investasi dalam IT, bagaimana IT bisa berperan dalam dunia bisnis. Sebenarnya itu investasinya kita lihat dari sisi perangkat, bahwa perangkat yang paling terbesar di sini menggunakan perangkat mobile ya. Kemudian diikuti dengan perangkat komputer, kemudian tablet ya. Kemudian tidak hanya dengan perangkat saja, tapi juga diikuti dengan jaring sosial ya, aplikasi jaring sosial menggunakan media sosial seperti Facebook, kemudian Twitter dan sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali bagaimana bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan bisnis. Contohnya di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana apa yang trending pada SIM, ya, sistem informasi manajemen. Ada 3 hal utama perubahan pada area teknologi. Kita melihat di sini ada adopsi lebih luas platform komputasi mobile. Kemudian bisnis menggunakan teknologi big data. Kemudian pertumbuhan pada komputasi awan seperti perangkat lunak bisnis itu dijalankan melalui internet. Nah, ini sebenarnya sudah bisa menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam IT ketika IT ingin mendorong pola perubahan bisnis. Misalkan di sini ada iPhone, kemudian iPad, Android, tablet ya, kemudian ada smartphone. Ini semuanya menggunakan hardware dan software. Dengan demikian punya dua indikator bahwa komputasi bisnis itu berubah dari PC menjadi perangkat mobile, atau juga pimpinan perusahaan bisa melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Nah, ini sebenarnya ada pola-pola perubahannya dalam trending scene ya. Kemudian dari sisi teknologi ada platform komputasi awan, kemudian big data, kemudian platform digital seluler. Nah, kalau misalkan komputasi awan, ini dampak bisnisnya adalah bahwa aplikasi bisnis ini bisa dikirimkan secara online menggunakan layanan internet. Kalau dengan big data, artinya bahwa bisnis ini mencari wawasan dari sejumlah data yang cukup besar, contohnya dari web dan sebagainya, dengan bantuan sosial media dan sebagainya. Kalau misalkan dari platform digital seluler ini menggunakan iPhone, kemudian komputer tablet, yang bisa mampu mengunduh ratusan ribu aplikasi dan juga membantu perubahan bisnis. Nah, kalau dari sisi manajemen ini bisa dari pimpinannya, kemudian percepatan aplikasi bisnisnya, kemudian juga perkembangan pertemuan virtual yang sangat berkembang. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya dampak bisnisnya seperti apa aja. Ini akan saya skip dulu ya. Baik. Kemudian dari sisi organisasi, ini menyangkut perubahan pada bisnis sosial ya, sosial bisnis. Jadi dampaknya itu bisnis menggunakan jejaring sosial ya. Kemudian ada lagi namanya telework, mendapatkan momentum di tempat kerja ya. Jadi kalau dampak bisnisnya apa? Itu bisa menggunakan internet, kemudian komputer. Ini bisa memberi peluang orang bisa menggunakan komputer atau teknologi lainnya. Kemudian perubahan yang lainnya misalkan penciptaan nilai bisnis bersama. Ini memberikan dampak bahwa nilai bisnis ini bergeser dari produk menjadi sebuah solusi dan juga pengalaman sehingga menghasilkan kolaborasi dengan pelanggan ya.
Ini contoh. Hubungan dan ketergantungan antara organisasi dengan sistem informasi. Kita melihat dari tujuannya dulu, ya, tujuannya apa, kemudian dia dibantu dengan perangkat lunak, ya, tidak hanya cukup dengan perangkat lunak tapi juga ada perangkat keras, kemudian manajemen data, kemudian ada telekomunikasi sini, ya. Tujuan dari strategi bisnis sistem informasi apa? Contohnya misalkan keunggulan operasional, ya. Kemudian ada produk layanan dan model bisnis baru. Dengan sistem informasi bisa mencapai operasional ini sangat baik, ya. Kemudian servisnya juga baik, kemudian semuanya dilakukan dengan tepat waktu. Bisa mengambil keputusannya itu bisa lebih baik dan mencapai keuntungan kompetitif. Nah, ini yang harus perlu kita pahami juga bahwa peran organisasi atau lembaga, jadi perusahaan, lembaga, instansi ini sebenarnya kenapa menggunakan IT, ya? Karena nilai profitnya sangat tinggi dan kemudian layanan publiknya menjadi efisien. Ya, ini contoh, ya. Nah, ini tadi alasan menggunakan IT bagi perusahaan karena dengan adanya IT bisa menunjukkan perusahaan itu memberikan pelayanan prima. Kemudian pengembangan produk yang baru, pengembangan layanan, kemudian improvisasi atau perbaikan pembuatan keputusan yang sudah dilakukan, kemudian memperoleh keuntungan kompetitif. Kita kembali lagi di sini, ya. Apa yang terbaru pada SIM? Apa yang trending, ya? Di sini ada inovasi IT-nya. Bagaimana inovasi IT-nya? Yaitu jual beli konvensional ini berubah menjadi jual beli online. Kemudian yang terbarunya adalah model bisnis baru, ya. Contoh ini yang dilakukan oleh Netflix, ya. Punya 30 juta subscriber. Ini bagaimana bisa punya sekian? Nah, ini dia melakukan bantuan jejaring sosial, ya. Kemudian perluasan e-commerce. Di sini perlu adanya transaksi atau investasi yang dilakukan secara lebih besar-besaran, ya. Contohnya Amazon ini punya 74 juta. Bagaimana dia meningkatkan transaksi online-nya, ya, sekitar dari 71%. Ya, sisanya adalah dari konvensional. Mengapa ada e-commerce, ya? Nah, apa itu e-commerce? Jadi sebenarnya di sini ada perubahan dalam perusahaan pada strategi bisnis, ya. Kemudian bagaimana merancang, menghasilkan, menyampaikan produk dan layanan. Ini contohnya apa? Kalau e-commerce contohnya adalah blibli.com, kemudian ada Indomaret Delivery, ada KAI Akses dan sebagainya. Adakah selain dari e-commerce? Ada, tentu, yaitu menggunakan media sosial, ya. Kemudian apa yang berubah? Dahulu menjual barang, sekarang berubah menjadi menjual sebuah layanan. Nah, ini yang sedang trending saat ini. Apa yang membuat e-commerce sukses? E-commerce sukses itu dengan bantuan adanya social commerce, ya. Jadi ada e-commerce, ada social commerce. E-commerce ini lebih besar nilai proporsionalnya 60%, ya. Sisanya adalah social commerce. Jadi social commerce itu contohnya tadi media sosial, ya. Dengan pemberdayaan ini bisa menunjukkan adanya peningkatan keuntungan yang kompetitif. Baik. Berikutnya apa itu sistem informasi? Jadi sistem informasi itu didefinisikan secara teknis, ya, bagaimana bisa ia mengumpulkan, kemudian memproses, kemudian menyimpan dan mendistribusikan informasi sehingga akhirnya bisa membuat keputusan. Nah, ini sangat berguna sekali bagi manajer atau pimpinan perusahaan pada tingkatan atas. Nah, ini bagaimana, ya? Itu pemahaman tentang sistem informasi, yaitu dimulai dari data, kemudian ada proses, ada informasi. Data ini menyangkut fakta, kemudian proses ini menyangkut cara pengolahannya, kemudian informasi ini memberikan deskripsi tentang cara penyajian suatu data. Ya, ini contoh konsep sistem informasinya. Ya, saya skip. Ya, berikutnya adalah dimensi dari sistem informasi. Nah, ini ada fungsi manajemen, ada organisasi, dan juga teknologi. Nah, kalau yang di sini kita akan melihat, ya, menggunakan sistem informasi secara efektif membutuhkan pemahaman tentang organisasi. Ya, karena kita melihat bahwa kalau organisasi itu punya pengalaman dalam teknologi, maka ini memberikan pengaruh terhadap pola perubahan-perubahan pada bisnis, ya.
Kemudian sistem informasi juga menciptakan nilai bagi perusahaan. Artinya bahwa sistem informasi memberikan dorongan, ya, dorongan untuk bagaimana meningkatkan kuantitas, kualitas, ya, untuk barang-barang dan produk dan juga layanan-layanan yang ada dalam perusahaan. Baik, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda perkembangan bisnis di Indonesia, khususnya dalam mengembangkan ekonomi kreatif sebagai bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan daya saing global? Ya, jadi silakan jawabannya ditulis pada komentar di bawah ini dengan menuliskan NIM dan nama serta jawaban Anda. Baik, demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.